Siapa yang tak kenal Haikal Baras, yang gemar provokasi dan berbohong soal mimpinya bertemu Rasulullah? Haikal kini sudah jadi tersangka. Haikal adalah salah satu gerombolan dari sekelompok tokoh yang sering memprovokasi soal perbedaan mazhab dan bahkan soal perbedaan agama. Karena itu, ia tak hentinya membangkitkan narasi agar perbedaan dan keragaman di negeri ini terus terkoyak. Selain Haikal, ada Rizik yang kini juga sudah jadi tersangka double kasus. Termasuk kasus chat mesum yang sangat memalukan. Haikal dan Rizik sangat akrab kan? Rizik pernah berkoar soal bidannya siapa yang mengejek keyakinan Kristen. Somad juga berkelakar soal ada jin di salib Yesus. Dan sederet orang-orang yang gemar mempersoalkan keyakinan orang lain. Seperti Yahya Waloni, Firanda, Felix Xiao dan lainnya. Mereka ini seperti sudah punya pola-pola yang kerap membenturkan soal perbedaan di negeri ini. Kalau para intelektual agama melihatnya dengan jeli, sangat jelas ada upaya adu domba dan tujuan politis. Karena itu agama hanya dijadikan alat, bukan inspirasi atau menebarkan rahmat. Saat Ahok didemo, disitulah sebenarnya tampak sebagian besar dari kelompok ini. Mereka mengira saat itu, Indonesia akan banjir darah. Mereka menginginkan apa yang terjadi di Suriah, juga terjadi di Indonesia. Di Suriah sebelum para provokator yang melibatkan negara luar, adalah negara yang sudah mapan soal perbedaan keyakinan. Tak ada konflik, banyak cagar budaya dan peninggalan sejarah bisa menjadi tempat penelitian untuk masa depan. Tapi sayangnya, karena ganasnya provokasi, apalagi Bashar Assad dituduh Syiah dan difitnah membantai Sunni, akhirnya membesar kerusuhan bagaikan api cepat dan memusnahkan. Orang-orang yang belum paham soal Sunni Syiah secara mendetail ikut-ikutan membenci Syiah. Kata Syiah menjadi momok yang menjijikkan bagi kelompok yang mungkin juga bisa disebut kadrun. Dan di Indonesia pun suasana kebencian Syiah tanpa mengenalnya secara komprehensif begitu masif. Bahkan penceramah sekali bernama Dede pun telah termakan provokasi kebencian Syiah sehingga menuduh komunitas Syiah nabinya adalah Ali. Sontak saja, para Muslim Syiah yang bernabikan Muhammad protes keras dan akhirnya Mama Dede dikabarkan telah meminta maaf. Memang, provokasi dan fitnah terhadap apa itu Syiah telah dilakukan secara transnasional. Bahkan ada orang yang bernama Yasir Habib yang mengaku Syiah dan bermukim di London memperuncing perbedaan itu, dan gemar melaknat tokoh-tokoh sahabat seperti Sayyidina Abu Bakar Umar bin Khattab. Dan bahkan Siti Aisyah. Jelas saja, hal seperti ini akhirnya sebagian besar kelompok mengeneralisir bahwa semua kelompok Syiah menghina dan melaknat sahabat. Nah, pastilah akan terus terjadi konflik. Tokoh Yasir Habib sengaja diciptakan agar kelompok dari Muslim Sunni membenci Muslim Syiah, dan Islam pun terpecah belah, padahal dalam Quran kaum muslimin wajib bersatu dan berpegang teguh pada tali agama Allah, bukan berpegang teguh pada satu kelompok. Bukan cuma Syiah ataupun kelompok Salafi Wahabi atau kelompok lainnya. Di Indonesia kita mengenal ada tokoh yang mengaku Nahdiyin lalu membuat sendiri kelompok yang bernama NU garis lurus. Sepertinya tokoh ini merasa paling ulama dan merasa paling lurus. Pendiri kelompok ini jelas saja punya agenda merusak NU secara khusus dan Indonesia secara umum. Nah, orang-orang seperti itu pada umumnya suka menjelekkan Syiah. Ada keseragaman paham dengan Haikal Baras, Somad, Rasmin dari Wahdah, Felix, dan beberapa orang lagi. Mereka adalah para provokator yang sering mempermasalahkan perbedaan keyakinan di negeri ini. Tentu ini berbahaya bagi keberlangsungan ideologi Pancasila. Ciri mereka juga adalah anti mengucapkan Selamat Natal dan Tahun Baru Masehi. Menurut mereka itu adalah budaya kafir. Tapi menggunakan produk kafir mereka doyan. Van Kai kan, Haikal, Somad,
Dan tokoh-tokoh provokator itu rupanya telah bersatu untuk merusak Indonesia dalam wadah yang bernama ANAS Aliansi Nasional Anti Syiah. Jelas tujuan utamanya adalah membenturkan keyakinan-keyakinan di dalam Islam. Dan kalau agenda mereka lancar, maka disitulah Indonesia akan seperti Suriah. Bahasa yang mereka gunakan dalam mengumbar kebenciannya kepada Syiah adalah menjaga akidah Islam. Padahal, merekalah yang merusak akidah Islam dengan memprovokasi dan memfitnah tanpa pernah bertabayun. Memecah belah Islam. Jarang sekali mereka berbicara intelektual kasih sayang dan cinta ilahi. Yang ada justru terus menyalakan api permusuhan. Bahkan, tak jarang di kalangan mereka sudah terbiasa ajakan penggal kepala, sama persis dengan Laskar FPI yang pernah latihan penggal kepala. Nauzubillah. Asal tahu saja, pada tahun lalu, personel Densus 88 anti-teror Polri menangkap seorang terduga teroris Anang Yudi Riswanto, 41, di Kampung Mutiara Santulis State Blok O nomor 17 RT RW 001-010 Kelurahan Nanggewer, Kecamatan Cibinong, Kabupaten Bogor, Rabu, tanggal 18 November tahun 2020. Orang ini adalah sekretaris dari organisasi ANAS. Kita bisa cek siapa saja anggota ANAS dan terlibat terorisme. Kalau ideologi ANAS sudah horor dan anti-Pancasila, maka apakah dibiarkan saja?